mengingatkan kita dengan hadisnya yang mulia, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Apa? Setiap orang tuh kan pengen jadi orang yang terbaik, pengen Betul. jadi orang yang baik. Ya. Nah, salah satu jalan yang kalau ingin jadi orang yang terbaik itu kata Rasul, ya berbuat baiklah pada keluarga. Ya. Paling tidak bukan urusan harta saja, tapi juga perhatian. Ya. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik kepada keluargaku. Jadi Rasulullah itu paling baik, bahkan sampai memanggil istrinya saja kan hampir tidak pernah mendengar istrinya dipanggil namanya. Pasti dia memanggil dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, bertemu kembali kita pada program Duet Pencerah Hati. Dan siapa di sini yang merasa istrinya sering bilang begini, abang sibuk kerja terus, kapan sih ngobrol sama aku? Nah, hari ini kita akan bahas tentang menguatkan komunikasi dengan istri di tengah kesibukan kita. Ya, betul sekali nih Mas Haji. Dasar kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum ayat ke-21 yang sering dijadikan moto dalam undangan pernikahan. Nah, iya betul. Ar-Rum 21. Ya. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi sama-sama jenisnya, yaitu manusia, supaya apa? Supaya merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, rasa tentram itu lahir dari komunikasi, dari saling mendengar, saling pengertian. Ini sehingga yang disebut rumah tangga atau komunikasi yang membangun sakinah, mawaddah, dan warohmah. Masalahnya begini Ustaz ini. Banyak bapak-bapak di kota besar yang berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah capek, akhirnya ngobrol sama istri seadanya. Kadang malah main HP. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Waspada dengan perilaku-perilaku zaman hari ini. Karena kita punya panduan Rasulullah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kita dengan hadisnya yang mulia, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Apa? Setiap orang tuh kan pengen jadi orang yang terbaik, pengen jadi orang yang baik. Nah, salah satu jalan yang kalau ingin jadi orang yang terbaik itu kata Rasul, ya berbuat baiklah pada keluarga. Paling tidak bukan urusan harta saja, tapi juga perhatian. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik kepada keluargaku. Jadi Rasulullah itu paling baik, bahkan sampai memanggil istrinya saja kan hampir tidak pernah mendengar istrinya dipanggil namanya. Pasti dia memanggil dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya Humairah, wahai yang berpipi merah, gitu kan. Nah, ini adalah satu hal yang perlu dicontoh dari Rasulullah SAW. Kebaikan pada keluarga itu bukan hanya memberi nafkah, memberi jajan atau kebutuhan, tapi juga memberi perhatian, mendengarkan curahan hati istri, curhatnya seperti apa, celotehannya seperti apa. Karena sebenarnya ibu-ibu itu banyak masalah, bukan minta solusi. Ibu-ibu itu banyak masalah, ingin ngobrol macam-macam, bukan minta bagaimana cara jalan keluar, tidak. Dia hanya butuh dengerin apa yang saya keluhkan. Nah, itulah kitanya diarahkan untuk bisa mengobrol dengan hati. Berarti jangan sampai kita hanya jadi ATM berjalan, ya Ustaz. ATM itu ngambil uang gitu maksudnya. Itu ya gitu.
Ya, karena istri ini butuh teman, Mas Haji. Iya. Ya, butuh teman berdampingan, teman bicara. Maka bukan hanya transfer bulanan saja, bukan aja gitu. Gini Ustaz Didin, saya pernah dengar cerita ada bapak pulang kerja, istrinya nyambut dengan wajah pitik. Ya, Jadi wajah muram gitu ya. Ya, ya. Bapaknya tanya, kenapa Bu? Istrinya menjawab, abang lebih sering senyum ke HP daripada ke aku. Nah gimana itu Ustaz? Iya. Itu emang sering terjadi ya. Bahkan ada juga bapak-bapak yang bilang, Mas Haji, aduh Bu, saya kan sibuk ya. Kalau ngobrol sama HP itu penting. Istri jawab, lebih penting mana HP bisa di-charge? Aku nggak pernah di-charge. Perhatiannya ya gitu ya. Oke. Jadi kalau komunikasi kering, rumah tangga bisa cepat tegang gitu Ustaz. Ya, betul Mas Haji. Ya. Betul, makanya komunikasi itu seperti udara ya, seperti oksigen Ya. bagi hubungan suami istri. Kenapa? Karena itulah yang memberikan kenyamanan. Oksigen itu memberikan ketenangan, kenyamanan. Bagaimana nasibnya orang yang sesak gitu, Ya. nafasnya sulit. Nah, dalam hal ini ada barangkali panduan prinsip-prinsip Islami ya. Ya. Prinsip-prinsip Islami dalam komunikasi di dalam keluarga. Ya. Yang pertama, luangkan waktu yang khusus, yang spesial ya. Di mana Rasulullah meluangkan waktu untuk bercanda dengan istrinya, bahkan bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan pernah beliau sampai berlomba lari dengan Siti Aisyah. Begitu ya. Kayak kucing-kucingan gitu. Peta umpet gitu ya. Iya. Jadi nggak ada formal-formal suami atasan, istri bawahan, tidak hanya itu, Ya. tapi ada kesetaraan, ada guyonan, ada kesenangan di dalamnya. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, jangan cuek terhadap istri itu. Ya. Dan jangan cuek juga ketika istri bercerita. Ya. Pokoknya kudu mau mendengarkan, walau capek punya dengerin aja. Menjadi pendengar yang baik. Nah, gitu ya. menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dulu. Nah, itu adalah satu bentuk penghargaan dan penghormatan Ya. kepada istri. Yang ketiga, Mas Haji, sampaikan bentuk apresiasi, reward ya. Ya. Apresiasi, ucapan terima kasih atau pujian sederhana atau mungkin hadiah-hadiah kecil lah. Ya. Hadiah-hadiah kecil, mungkin beli jajanan di pinggir jalan ya. Itu bisa mempererat hubungan daripada suami istri. Ya. Yang keempat, gunakan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut, layin, bahasa istilah layin, yang lembut. Rasulullah dikenal sangat lembut kepada keluarganya, Ya. sangat lembut. Kadang-kadang sulit dicari ketinggian suara dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada seorang pembantu yang sejak kecil bersama Rasulullah hampir 10 tahun, Anas bin Malik. Itu dia sampai mengatakan, saya tidak pernah merasa dibentak oleh Rasulullah atau disalahkan. Padahal boleh jadi perbuatan saya itu ada yang banyak yang salah. Ya. Tapi betapa mulianya, betapa lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kurangi main HP-nya, kurangi saat bersama dengan istri. Udah taruh aja. Sepenting apa sih, dulu juga belum ada HP. Nggak ada apa-apa. Ini sekarang kok, Masya Allah, luar biasa. Kalau HP-nya ketinggalan, kayaknya mau kiamat. Fokuslah perhatian kita. Fokus, kalau hanya 15 menit, 10 menit Ya. untuk mencapai kualitas yang baik. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya bukan soal banyaknya waktu, tapi kualitas komunikasi yang kita bangun bersama. Iya, betul sekali. Makanya penting kita juga memahami dampak buruk nih. Dampak buruknya. Kejelekannya apa ini? Dari komunikasi suami istri ini ya, yang hilang tentunya gara-gara HP. Ya. Nah,
Kalau komunikasi sudah hilang antara suami dan istri, akibatnya besar ini. Yang pertama, istri merasa kesepian, istri merasa diasingkan. Ya, ya. Akhirnya, bagaimana kalau curhatnya sama orang lain? Ya. Kan harusnya curhatnya sama suami, curhatnya sama duda tetangga, atau sama tukang sayur, kan repot lagi. Repot lagi. Jadi istri ini diberikan kesempatannya, dibahagiakan, jangan sampai curhatnya malah kepada orang lain. Ya. Berikutnya, anak-anak akibatnya tuh akan jauh dari ayahnya. Kenapa? Karena gimana mau ngomong, ayahnya sibuk ngeliatin HP. Ya. Kan? Yang ketiga, rumah tangga itu bisa penuh kecurigaan. Maka muncullah perselisihan. Kenapa sih udah dimatiin? Kenapa sih disingkirin? Ya curiga. Ya, ya. Makanya Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang mana? Ya perilaku kepada keluarga, perilaku kepada istri, perilaku kepada anak-anak. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya. Bukan istri orang lain, Ya, ya. sama istrinya. Oke. Sahabat pencerah hati, sehebat apapun karir dan sibuknya pekerjaan, jangan lupa bahwa rumah tangga kita tetap butuh komunikasi yang hangat. Ya, maka itu luangkanlah waktu. Luangkan waktu walau hanya sebentar tapi penuh dengan kasih sayang, itu yang akan menjaga keharmonisan keluarga kita. Sahabat pencerah hati, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk program Pencerah Hati kepada kawan-kawan semuanya, kepada kolega-kolega kita. Dan jangan lupa berikan komen serta saran usulan untuk tema program kita yang akan datang. Ditunggu ya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.